selain daripada Dajjal yang paling dibimbangi oleh Rasulullah? Apa dia? Apa? Imam-imam yang menyesatkan, ulama usuk. Itu lagi bahaya. Sebab mereka ni bertopengkan agama. Sudah banyak itu sekarang, guys. Imam-imam yang menyesatkan itu. Apalagi di Indonesia banyak banget, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Indoriek TV. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV dan masih bersama saya Anton. Dan hari ini kita juga masih melanjutkan untuk melihat video-video ceramah dari ustadz-ustadz di Malaysia. Nah, kali ini kita masih juga untuk melanjutkan melihat ceramah dari Ustadz Auni Muhammad ini ya. Jadi ini ada satu videonya yang menarik juga, ini cukup menarik juga dari tajuknya ya. Tajuknya adalah golongan inilah paling dibimbangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Nah, paling dibimbangi Rasulullah di akhir zaman. Seperti apa nih golongan-golongannya? Aku belum tahu guys ya. Mungkin kalian juga ada yang belum tahu ciri-cirinya, golongan-golongan yang seperti apa yang dibimbangi oleh Rasulullah. Mari kita tengok bersama-sama dan semoga nanti di dalam video ini juga kita mendapatkan ilmu dan semoga juga video ini bermanfaat untuk kita semua ya guys ya. Yuk langsung aja kita lihat ya. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Le? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh siap. Gampang kan? Iya gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Satu lagi Allah sebut bahawa bumi ini juga ada pengakhiran dia. Dan ini Allah lah yang lebih mengetahui. Rasulullah tahu tak bila berlaku hari kiamat? Rasulullah tahu tak? Tahu. Rasulullah pun tak tahu. Enggak tahu. Sedangkan dia Yang tahu tuh itu ya. Pas di surga dan neraka ya. Akhir zaman nggak tahu ya Rasulullah ya. adalah makhluk Allah, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, yang paling rapat dengan Allah, disayangi oleh Allah, manusia yang diselawatkan oleh Allah. Iya. Tapi dalam hadis Jibril, Islam, iman, ihsan, bila Jibril tanya Rasulullah, mata as-sa'ah, bilakah berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui, lebih mengerti daripada yang bertanya. Nabi tak tahu. Nggak tahu ya ternyata ya Rasulullah ya. Akhir zaman itu kapan ya? Jibril hak tanya bila kiamat tu, Jibril tahu tak kiamat bila? Jibril pun tak tahu. Nggak tahu juga Jibril. Tapi Nabi cuma bagi clue apa? Tanda-tanda kiamat. Ada tiga Nabi sebut dalam hadis tu. Bahkan hadis lain Nabi sebut. Tanda-tanda Jadi kiamat. macam ni kiamat nak dekat, tanda macam ni kiamat nak dekat. Kalau macam ni kiamat kecil, kalau macam ni tanda kiamat besar.
bentuk kewaspadaan dan keberhati-hatian untuk kehidupan kita. Bimbang benda tadi. Bimbang benda tadilah. Rasul sebutkan ada satu hadis, kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani ni apa dia? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kita pun jadi pening, apa benda ni yang kami nak ikut sangat Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk dalam lubang biawak. Sedangkan kita berasa kita duk mengaji pasal Yahudi ni, habis ter dah, orang Kelantan kata habis ter dah. Kok mana lagi agak aku akan terikut ni, aku akan terkena ni, nak jaganya kita. Kok mana lagi belajar tentang Nasrani, kitab tu kitab ni, kok mana lagi agak-agak akan terlepas aku ni nak jadi ikut depa sahasta demi sahasta. Fikir tuan-tuan. Padahal Nabi bagi perumpamaan apa? Masuk dalam lubang biawak. Biawak tu ni sebuah bahasa kita orang Melayu, lubang dok. Biawak, lubang dok. Dalam lubang dok tu ada apa? Dalam lubang dok tu ada apa? Orang Arab ni, kalau kita nak cari ibu dok, kita cari dalam lubang. Kalau lubang tu kosong, tak ada apa-apa, ibu dengan bapak dia tu dah lama tinggalkan tempat tu. Kalau hak memang ada ibu, dia mesti ada kala jengking. Dia mesti ada kala jengking, sebab mereka makan benda tu. Jadi seolah-olah jatuh dalam lubang biawak satu hal, dalam lubang tu ada apa? Kalau jengking juga. Dalam lubang tadi ada apa? Jatuh dalam lubang. Kalau kita ni sebab kita jatuh dalam lubang, aduh sekali dah. Dalam lubang tu kena pula kecak. Dua kali penyakit. Rasulullah gambarkan, kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal tu, sampai kamu masuk dalam lubang biawak, lubang tok tu. Bukan setakat masuk, dalam tu ada benda lagi. Tak lagi mengharu birukan kamu. Binatang-binatang berbisa tadi, tak kira lah kala jengking, kelipan ke apa duduk dalam tu. Maksudnya memang cari nahas sungguh-sungguh. Tapi sampai hari ni kita duk fikir dah, agak-agak nak ikut tang mana? Tang mana kita nak ikut? Bila sebut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ni, dia tidak drastik. Dia tidak menampakkan satu benda yang cukup besar. Faham tak? Maksudnya kita akan ikut sikit dia ni macam kesamaran, dia terselindung, dia tersembunyi, sehingga kita rasa benda tu betul. Bukan kata hak jelas memang tak betul. Ni memang nampak atas kepala dah tak betul dah. Dia benda hak sipi-sipi, hak sunyi-sunyi, hak nak dekat, kita duduk sikit lah, sekali dengan pelan-pelan ya guys ya. Fikir-fikirlah bersama. Okey. Begitu juga pernah seorang sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah kiamat berlaku? Berani sahabat ni tanya kan? Rasulullah jawab ke tak soalan ni? Bila kiamat berlaku? Ya, Rasulullah jawab. Tapi jawapan Rasulullah tanya soalan balik, apakah persediaan kamu untuk menghadapi kiamat? Bukan Rasulullah kata bila-bila nak jadi tu. Bila dia tanya bila kiamat nak berlaku, apa persediaan kamu? Apa persediaan kamu? Sama juga kita nak mati. Ya, kita tahu kita nak mati, tak tahu bila pun. Tapi apa persediaan yang kita nak jawab depan Allah bila kita mati? Iya, betul juga. Benda sama. Di zaman sebelum ni ke, zaman ni ke, zaman akhir zaman ke, zaman fitnah, benda ni lah yang kita kena jaga tuan-tuan. Persoalan tentang akidah, persoalan tentang syariat, persoalan tentang agama, yang ni tak ganjak dah. Tapi nak suruh terus bertahan tu yang sukar. Nak suruh terus bertahan. Sebab bila mari fitnah ni, dia kelak sukar itu bertahan. Antara hitam dengan putih bercampur, sehingga kita pun jadi keliru dan samar, mana hak betul, mana hak salah. Betul, apalagi zaman sekarang guys ya, sudah banyak yang samar-samar kayak gitu. Antara salah dan tidak gitu kan, setengah-setengah gitu kan. Wah, sekarang sudah banyak banget sekarang guys. Tambah membingungkan zaman sekarang. Hak mana hak betul, hak mana salah? Hak ni pun serban besar juga habat. Hak ni pun pakai kopiah, hak ni pun ada otoriti dia, hak ni ada kehebatan dia. Semua macam ulama-ulama besar ni, tapi bertelagah, bercanggah, tanakuk, pertentangan. Jadi kita orang awam, kita netizen, hak tak berapa nak erti ni. Nak ikut hak ni ke, nak ikut hak ni? Hak ni betul ke, hak ni tak betul? Hak ni salah ke, hak ni benar? Jadi keliru. Sebab itulah ada satu hadis, antaranya berkaitan dengan ulama kan.
Daripada mereka lah fitnah itu keluar, dan kepada mereka lah fitnah itu akan kembali. Maksudnya keluar daripada geng tu juga. Iya, kembali pada Kenapa mereka ustaz juga. cakap macam tu? Saya ustaz biasa saja, nasib baik saya bukan ulama, tak termasuk konon-kononnya. Memang kita bukan ulama pun. Saya bukan ulama, saya orang biasa aja. Nak habaknya ulama tu Nabi sebut kan 4 benda Nabi sebut. Pertama, Nabi sebut tentang Islam di akhir zaman yang akan hanya tinggal nama. Iya. Islam akan tinggal nama. Al-Quran akan cuma tinggal tulisan. Masjid besar tersegar indah tapi kosong daripada hidayat. Iya. Dan yang keempat tu Rasulullah sebut, wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Dan ulama kamu pada masa itu adalah sejahat-jahat manusia yang berada di bawah kolong langit. Daripada mereka lah keluar fitnah, dan fitnah itu juga akan kembali berlegar-legar di kalangan mereka. Wallahu alam bila benda tu nak berlaku. Tapi sudah mulai kelihatan guys, sedikit-sedikit zaman sekarang ini. Sudah kelihatan tahap-tahapnya tuh, fase-fasenya seperti itu. Sudah mulai terasa. Berlaku dah ke, atau akan berlaku ke, bakal berlaku, wallahu alam. Allahu alam ya. Sebab tu juga ada satu hadis yang Rasulullah sebut, benda yang paling ditakuti itu bukan Dajjal. Ada satu lagi. Apa dia? Apa? Selain daripada Dajjal, yang paling dibimbangi oleh Rasulullah, apa dia? Apa? Imam-imam yang menyesatkan, ulama usuk. Itu lagi bahaya. Sebab mereka ni bertopengkan agama. Sudah banyak itu sekarang guys, imam-imam yang menyesatkan itu. Apalagi di Indonesia banyak banget guys. Ya Allah, sudah mulai kan tanda-tanda akhir zaman, sudah mulai sedikit sudah mulai kelihatan. Mereka bertopengkan agama, menggunakan otoriti atas nama agama untuk menyesatkan manusia lain. Jadi berhati-hatilah kita dalam keadaan tersebut. Kita tak tuduh siapa-siapa, kita tak kondem dan komplain siapa-siapa. Tanya jiwa, tepuk dada, tanya iman masing-masing. Baik. Summa antum tamtarun. Kemudian kamu masih lagi ragu-ragu dengan hari kebangkitan itu. Ada lagi orang yang ragu-ragu tentang hari kiamat ni. Orang kafir ke, orang etis ke, dia ragu-ragu tentang hari kiamat. Kita orang Islam macam mana? Hari kiamat adalah base, rukun iman kita tu. Iya. Bila kata rukun iman, sekiranya kita rasa kiamat ni ada ke tak ada, dia bahaya tu. Jangan duk main buat ayat-ayat buat pening lagu tu. Ada ke kiamat ni? Mungkin ke kiamat ni berlaku? Boleh tak Allah nak hidupkan kita balik? Jangan buat ragu-ragu, jangan buat ayat-ayat itu macam tu. Ni bab imam, ni bab akidah ni. Iya. Rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Akhirat. Iya, hari akhirat, hari kiamat. Oke, habis guys. Iya betul guys, kalau kita nggak percaya hari kiamat, berarti kita nggak beriman dong. Kalau masalah dasar-dasar base-base seperti itu nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita nggak percaya kiamat itu ada, berarti perlu dipertanyakan keimanan kita guys. Ya, ini bagus juga ini ceramah Ustadz Auni Muhammad yang satu ini ya guys ya. Jadi golongan-golongan tadi tuh imam-imam yang menyesatkan guys ternyata ya. Nanti di akhir zaman banyak imam-imam yang menyesatkan, ulama-ulama juga yang bertopengkan agama ya. Nah, kalau di zaman kita sekarang sudah mulai terlihat itu guys, sedikit ini sedikit itu kayak kasus film bid'ah kemarin kan ya. Mulai kelihatan ketua-ketua pesantren, ketua-ketua pondok yang mulai ditangkap-tangkapkan karena menyebarkan aliran sesat lah, atau merogol-rogol santri-santrinya lah, memperkosa santrinya lah, banyak macam ya guys ya. Dunia ini sudah mulai kacau nih, sudah terlihat memang fase-fase akhir zamannya tuh ya. Kita perbanyaklah ini aja guys, perbanyak perbekalan kita untuk menghadap akhirat nanti ya guys ya. Semoga kita semua dijadikan ahli-ahli surga semua ya guys ya, amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Indorek TV, jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan juga video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh, supaya kita mendapatkan lebih banyak manfaat dari video ini ya guys ya, menambah
manfaat dari menyebarkan kebaikan seperti ini, menyebarkan ilmu-ilmu seperti ini. Semoga bisa menjadi amal jariah kita ke depannya ya guys ya. Mohon maaf juga kalau aku ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Mungkin ilmuku tidak setinggi ilmu kalian yang sedang menonton video ini. So, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.